Ayo. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian berkenaan dengan mengelola keuangan keluarga dari buku Asasiyat fil Iqtisad Al-Manzili karya Syekh Labib. Hafizallahu ta'ala wa faqahu. Kita sampai pada halaman 27 tentang al-idtikharu wa ahamiyatu lil usrati, menabung dan urgensinya bagi keluarga. Dia sampaikan bahasanya di masyarakat kita, mungkin yang dimaksudkan adalah masyarakat beliau asli yaitu Yaman, tataraja'u mustawiyatul iddikhar, mustawiyat level al-iddikhar menabung itu tataraja' mundur. Di catatan kaki 2 fatasilu ilal sifr, sampai levelnya itu level 0 atau bahkan kurang dari 0, itu berarti min ya. Namun sebelumnya di catatan kaki 1 tentang pengertian menabung, yang dimaksud dengan al-iddikhar, menabung dalam bahasa Arab, demikian juga para ulama fikih, adalah menyembunyikan sesuatu untuk dipergunakan pada saat dibutuhkan. Kenapa kesadaran untuk menabung itu kecil pada sebagian masyarakat? Karena tersebar di tengah-tengah masyarakat sakofah. Sakofah makna dasarnya budaya atau wawasan, namun saya terjemahkan bebas dengan falsafah hidup. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Belanjakan apa yang ada di sakumu, niscaya akan datang yang belum datang. Maka banyak orang berprasangka bahasanya menabung itu bertolak belakang dengan rasa yakin kepada Allah Azza wa Jalla dan bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Namun sangkaan ini adalah sangkaan yang tidak benar, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Catatan ketiga, dijumpai di perkataan sebagian ulama, perkataan yang yufidu menunjukkan bahasanya sikap ideal adalah dengan tidak menabung. Al-Munawi di sarah hadis, anfik Bilalu, wahai Bilal, berinfaklah, wala taksha min dhil arsi ikhlala, dan janganlah engkau merasa takut kepada pemilik arsy yaitu Allah Subhanahu wa taala ikhlala, kemiskinan. Qal Al-Munawi mengatakan, ulima diketahui dari hadis ini al-infaq, membelanjakan harta tanpa pelit dan tidak menabung. Li'anal kamila, karena orang yang sempurna memandang simpanan, melihat simpanan yang berlimpah dari Allah, maka dia seperti orang yang berdiri di Syatil Bahrin, di tepi pantai, atau seperti orang yang tinggal di tepi pantai. Dan orang yang tinggal di tepi pantai, Tuhan airnya. Intah sekian dari kitab At-Taisir Syarah Al-Jami' As-Saghir. Kata penulis hafizallahu ta'ala, wa hadha fihi nadharun, apa yang disampaikanlah Al-Munawi, bahasanya orang yang kamil, orang yang sempurna itu tidak menabung, ini satu hal yang tidak tepat. Kenapa? Karena menabung tidaklah bertentangan dengan kamal,
kesempurnaan takwa. Siapa yang lebih sempurna takwanya, imannya dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau menyimpan untuk keluarganya kebutuhan makanan pokok selama 1 tahun. Ya, kembali ke atas. Fal iddikhar, maka menabung itu ya'malu, memiliki fungsi memperbaiki kondisi keuangan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Dan 2 hal ini adalah tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Maka melakukan usaha 1 hal yang diperintahkan menurut syariat dan akal sehat. Dan terdapat fin nusus, dalam nas terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya menabung. Baik dalam level negara ataupun dalam level khusus yaitu individu dan keluarga. Maka Nabiullah Yusuf alaihi salam salaka sabilal iddikhari, menempuh jalan menabung untuk menyelamatkan negara Mesir dari karisa, dari bencana ekonomi muhaqqaqah yang pasti terjadi. Inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, tazra'una sab'a sinina da'aba, kalian akan bercocok tanam selama 7 tahun. Surat Yusuf ayat 47. Da'aba maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, mutatabi'atan bijiddin, berturut-turut dengan penuh kesungguhan. Maka panen yang kalian dapatkan biarkan itu pada tangkainya, kecuali sedikit yang kalian makan. Ya, haqqaqah yang pasti mengatakan ya, saran yang diberikan oleh Yusuf alaihissalam kepada Raja Mesir minal iddikhar, untuk menabung. Ini adalah pengantar bagi disyariatkannya menyimpan bahan makanan pokok. Litanwin, ya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Intaha, sekian kutipan. Hada alal mustawa al-am, ini dalil menabung dalam level 1 negara. Menyimpan bahan makanan pokok li tamwin. Tamwin
Itu maknanya adalah sistem yang dibuat oleh satu pemerintahan untuk memenuhi bahan makanan bagi rakyatnya di sebagian waktu. Jadi untuk kondisi bencana gitu. Kemudian dalil menabung untuk level individu dan keluarga. Maka menabung itu satu hal yang telah dikenal pada kaum Nabi Isa alaihi salamu. Oleh karena itu di antara mukjizat Nabi Isa sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan adalah menceritakan apa yang ditabung oleh satu keluarga. Wa unabbiukum bima ta'kulun, dan apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan dan kalian tabung dalam rumah kalian. Dan secara dalam syariat kita, maka Nabi kita menjual pohon korma jatah beliau di kampung Bani Nadir. Kemudian beliau, catatan kaki, hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dan Muslim, An-Nawawi dalam Sahih Muslim mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menabung bahan makanan pokok kebutuhan 1 tahun. Dan dalil bolehnya menabung dan menyimpan untuk kepentingan keluarga, dan itu tidak menjadi noda dalam tawakal. Intaha, sekian kutipan Syarah Nawawi untuk Sahih Muslim. Disebutkannya 1 tahun dalam hadis ini bukanlah pembatasan kebolehan, namun menjelaskan realitanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Salamah ibn al-Aqwa radhiallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang menyembelih hewan korban di antara kalian setelah 3 hari, jangan ada di rumahnya minhu syai' sedikit pun. Maka pada saat tahun depan telah tiba, kami tanyakan, wahai Rasulullah, apakah kami lakukan sebagaimana yang dulu telah kami lakukan di tahun yang lewat? Nabi katakan, silakan makan, silakan minum. Mahalu syahidnya ini, waddakhiru, silakan simpan. Fa inna dzalikal am, karena tahun itu masyarakat mengalami susah payah, maka aku ingin membantu dengan melarang menyimpan daging hewan kurban lebih dari 1 tahun. Wa mimma taqaddama, dan dari orang yang telah lewat jelaslah bahasanya menabung itu satu hal yang disyariatkan, namun yumna terlarang memprediksikan al-idrar bahaya atau memastikannya. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Qadhi Iyad Al-Maliki mengatakan, wa mana'ahu qaumun, sekelompok orang melarang menabung, illa in kana la yadur bisi'r, kecuali jika tidak membahayakan harga barang-barang di masyarakat. Wa wa mutajihun, dan ini adalah pendapat yang tepat dalam rangka memberikan kemudahan pada banyak orang. Intah, sekian kutipan. Isnawi, sebagaimana dikutip dari Isnawi oleh muridnya Al-Iraqi, Isnawi mengatakan yang benar bahasanya larangan, catatan kaki 2, yaitu dalam hadis larangan menyimpan daging hewan kurban itu khusus dalam kondisi susah. Dan yang benar juga annahu idza hadasa dzalika, jika terjadi hal yang sama, kesusahan hidup, kondisi kelaparan di zaman kita, maka larangannya bisa kembali ada. Sedangkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi tidak pernah menyimpan sesuatu pun untuk esok hari. Catatan kaki 3, catatan kaki 4. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka ini dimaknai oleh para ulama dalam artian menabung untuk diri sendiri. Ibnu Daqiqil Aid Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan
Hal ini dimaknai dalam pengertian menabung untuk diri sendiri. Sedangkan hadis yang sedang kita jelaskan yang menyatakan bahasanya Nabi menyimpan untuk kebutuhan keluarganya bahan makanan pokok selama 1 tahun. Maka itu menyimpan, menabung untuk kepentingan keluarga. Namun la yakadu yahsulu syakku. Hampir-hampir tidaklah terdapat keraguan bahasanya Nabi SAW itu membersamai keluarganya dalam makanan pokok yang Nabi simpan. Walakin yakunul makna akan tetapi maknanya adalah annahum al-maqsuduna bil iddikhari. Annahum al-maqsuduna bahasanya mereka yang dimaksudkan dengan menabung yang jadi tuntutan keadaan mereka. Hatta sampai-sampai walau lam yakunu hatta sampai-sampai lau lam yakunu tidaklah mereka lam yudakhir belum menabung. Ya, jadi ada yang mengkompromikan kalau Nabi itu tidak pernah menabung untuk kepentingan pribadinya. Yang ada Nabi menabung untuk kepentingan keluarganya, bahan makanan pokok selama 1 tahun. Meskipun kalau ya tentu Nabi kecipratan gitu kan. Kalau Nabi menabung untuk kepentingan keluarganya untuk kebutuhan 1 tahun, itu kan berarti Nabi juga ikut menikmatinya. Nabi ikut dapat imbasnya. Itu yang dimaksud musyarikan li ahlihi fima yudakhiru minal quti. Nabi itu berserikat dengan keluarganya dalam makanan pokok yang beliau simpan. Wa yahtamilu dan dimungkinkan juga bahasanya Nabi tidak menabung untuk diri pribadinya karena demikian banyak orang yang membutuhkan karena karakter Nabi itu dermawan dan karakter Nabi itu zuhud. Catatan ke-6. Waqad warada damul ittikhari terdapat celaan menabung pada fi hakiman yadharul iftikara pada orang yang nampak padanya kemiskinan dan terlalu sederhananya keadaan. Qasasatul hal. Ya, dari Ali radhiallahu anhu ada seorang ahlu sufah meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan warisan 2 keping uang dinar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam komentar, kaitan sallu ala sahibikum. Silahkan kalian salati jenazah kawan kalian.
kaitan mungkin kalau diambil dari kait itu demikian. Kaita wa kaita. Ya, hadis ini kaitan sallu ala sahibikum, Nabi tidak mau mensolati. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dinilai hasan oleh Al-Arnaud. Ibnu Daqiq al-Aid di Ihkamul Ahkam mengatakan wa inna makadzalik, hanyalah demikian. Wallahu a'lam li annahum kanu fuqara, karena mereka lusufa itu orang-orang fakir, mujarradina, ya, kosong dari harta, ya'khuduna yatasaddaqu alaihim, mereka ngambil bantuan dan diberi sedekah, binaan alal fakir wal adami, dikarenakan kefakiran dan ketiadaan harta. Namun ternyata diketahui kalau orang tersebut punya 2 dinar, yang ini menyelisihi zahir keadaannya, maka di sini menabung tercela. Ya, dia makan sedekah namun ternyata punya tabungan. Nah, itu intinya demikian. Orang menaruh kasihan padanya karena dia menampakkan keadaan demikian, kemudian orang pun membantu ini dan itu, padahal ternyata dia punya aset, punya tabungan, punya harta. Ini tidak benar. Kemudian wa idza taqarrama syar'iyatul idkharil aqwat, maka jika telah jelas disyariatkannya menyimpan bahan makanan pokok, ya, gabah atau beras atau yang lain, maka hukum yang sama itu juga berlaku untuk menyimpan atau menabung awraq naqdiyah, uang kertas dan harta yang lain. Ya, perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin tentang menabung bisa kita jumpai di surat di tafsir Juz Amma. Ini di surat Al-Humazah. Yahsabu anna malahu akhladah. Tadi pada kalimat wa'addada, jama' mala wa'addada. Syaikh Ibnu Utsaimin menyampaikan di tafsir surat Al-Humazah untuk ayat yang kedua, allati jama'a mala wa'addada, beliau katakan inna i'dadal mali ni nawaibud dahri, menyimpan harta untuk mengantisipasi berbagai macam musibah di masa depan, ma'al qiyami bil wajibi, diringi tetap melakukan kewajiban, bi'ada ima yajibu fihi min zakatin wa huquqin, dengan tetap menunaikan kewajiban zakat dan yang lainnya, laisa madmuman, bukanlah satu hal yang tercela. Intinya beliau sampaikan menabung itu bukanlah tindakan yang tercela.
Nah, kemudian kembali ke buku Ahamiyatul Iddikhar, urgensi menabung untuk keluarga. Nampaklah urgensi menabung min khilal melalui poin-poin sebagai berikut. Melindungi keluarga dari tawarik, hal emergensi, al-mustaqbal di masa depan dan hal yang terjadi tiba-tiba. Ya, mewujudkan ketenangan jiwa bagi anggota keluarga yang ini akan menguatkan tamasukaha, ya, menguatkan termasuk dalam hal ini saling berpegangan atau kemudian keutuhan keluarga. Hanya kembali kepada usrah. Kemudian memperbaik level kehidupan satu keluarga. Bil awaid dengan adanya hasil al-mutahaqqaqah yang pasti karena menginvestasikan harta yang sudah ditabung. Ketika harta yang sudah ditabung itu sebagian diinvest kemudian ada hasilnya, itu berarti awaid. Ada awaid, ada hasil. Dan ini tentu meningkatkan, memperbagus kualitas kehidupan keluarga. Kemudian membantu anak dan cucu untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Hadza demikian arahan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Sa'ad ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Nabi ketika dia sakit yang dia khawatir meninggal dunia pada saat sakit tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya qad balagha, demikian luar biasa rasa sakit ada pada diriku dan aku adalah orang yang memiliki harta yang besar. Malin di sini nakirah li ta'zim. Dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali satu anak perempuanku. Bolehkah aku sedekahkan 2/3 hartaku? Jawab Nabi, tidak boleh. Kalau setengah, jawab Nabi, tidak boleh. Kalau sepertiga, jawab Nabi, ya sudah sepertiga, namun sepertiga itu banyak. Dan kalimat Nabi ini wasulusu kasir itu dipegang oleh banyak ulama untuk dipakai untuk menjelaskan apa tolak ukur banyak di berbagai bab yang lain. Misalnya ruban, jual beli, ada khiyar ruban, ya, beli barang kemahalan kemudian hak opsi untuk tidak jadi bertransaksi. Maka disepakati ini boleh dilakukan manakala rubannya banyak. Nah, ruban yang banyak itu tolak ukurnya kata sebagian ulama adalah sepertiga. Ngambil pelajaran dari hadis ini, wasulusu kasirun, sepertiga itu banyak. Ini kasihnya engkau biarkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau biarkan dalam keadaan miskin, ya takafafu an-nasa, minta-minta pada banyak orang. Ya, maka Nabi katakan as-sulus wa sulusu katsir. Engkau wasiatkan untuk sedekahkan sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Engkau biarkan ahli warismu kaya, ya, berkecukupan lebih baik daripada engkau biarkan miskin, minta-minta pada banyak orang. Maka innal iddikhara, maka sesungguhnya menabung adalah uslubu hayatin, satu pola kehidupan
yang menunjukkan adanya rancangan masa depan. Wasu'ur dan perasaan yang dalam berkaitan dengan kewajiban terhadap anggota keluarga. Laisa bukan hanya untuk generasi sekarang saja sebagaimana dalam hadis ini, namun juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Al-Quranul Karim telah menceritakan pada kita kisah seorang yang saleh yang menyimpankan harta simpanan untuk anak-anaknya, supaya harta tersebut digunakan untuk menghadapi berbagai macam nawaib, musibah, ad-dahr yang terjadi di kemudian hari. Lantas orang saleh tersebut membangun ala dzalikal kanzi, dalam simpanan itu dibangunkan di atasnya tembok untuk menjaganya dan melindunginya. Dan tatkala tembok itu hancur, Allah kirimkan dua nabi yang mulia untuk memperbaikinya dengan cuma-cuma, yaitu Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihimassalamu. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi ke-82. Adapun tembok itu, kata Al-Khadir, itu adalah milik dua anak yatim, dua anak laki-laki yang masih yatim di kota itu. Di bawahnya terdapat simpanan harta milik keduanya. Dan dulu ayahnya adalah orang yang saleh. Maka Rabbmu ingin agar keduanya sampai dewasa, kemudian mengeluarkan simpanan keduanya sendiri sebagai bentuk kasih sayang. Ya, mirabbik, dari Tuhanmu. Wahada fi, maka tindakan orang ini yang menyediakan simpan untuk cucunya, ini ada di sini terdapat bu'din nazar, pandangan jauh ke depan, wa takhtitin tawilin, dan rancangan yang demikian panjang, tawilil mada, dalam jangka waktu yang demikian panjang, dari min hadza rajulus salih, dari orang saleh tersebut, ya, atau rancangan yang panjang jangka waktunya dari orang saleh ini. Dan ini adalah arahan yang juga diberikan Al-Quranul Karim dalam firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat yang ke-9. Dalam merasa takut orang-orang yang meninggalkan setelah mereka keturunan yang masih kecil-kecil. Tentu dia akan mengkhawatirkannya. Anak dan cucunya masih kecil-kecil, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, bukankah kalian tidak suka jika meninggal dunia dan dia punya anak yang masih kecil? Tidaklah kalian ingin, tidak suka dibiarkan tanpa harta, sehingga kemudian menjadi beban bagi orang lain. Fala yang bari, ini tidak sepatutnya. Fala yang bari, maka tidak sepatutnya kalian perintahkan orang yang tidak meninggal dunia dengan perkataan yang kalian tidak ridai untuk diri kalian, tidak pula untuk anak-anak kalian. Akan tapi ucapkanlah yang benar dari hal itu. Nah, min aina yakunu al-iddikhar, uang yang mana yang disimpan, dari mana kita bisa menabung. Ya, tentu saja menabung itu dari penghasilan keluarga. Dan iradatul usra maknanya adalah tadafukat al-maliyah ad-dakhilah.
Tadafuq maknanya tasabbu, bercurah-curah atau fadl, berlimpah. Ya, maka iradatul usra adalah limpahan harta yang masuk pada keuangan keluarga ini. Dan pemasukan keluarga itu ada dua macam, pemasukan yang bersifat rutin. Ini tergambarkan pada rawatib, gaji, wal ujur, dan upah. Dan semacam itu, baik upah harian, atau pekanan, bulanan, ataupun tahunan. Kemudian yang kedua, pendapatan yang tidak teratur semacam rezeki nomplok, dapat warisan, hadiah, ya, balasan, wal hawafiz, dan ya bonus dan yang lainnya. Watu'atu, dan dinilailah pendapatan yang teratur, pendapatan yang rutin itu adalah asas dalam kegiatan al-idtikhar, menabung, karena dia demikian rutinnya. Maka konsepnya innal idtikhar, sesungguhnya menabung itu adalah al-faidu min dakhli al-mutah, pendapatan bersih yang masih berlimpah setelah pembelanjaan yang bersifat konsumtif. Ya, ini ada gaji, kemudian dipakai untuk kebutuhan konsumtif keluarga, setelah itu ternyata masih bersisa. Nah, inilah yang ditabung. Maka ada istilah dakhal mutah. Wallah alam, saya terjemahkan dengan pendapatan bersih. Nah, maknanya ad-dakhal as-saksi, pendapatan person tertentu, matruhan minhu, telah selamat dari dharaib al-mubashirah, pajak langsung untuk pemasukan satu individu. Ya, pajak pendapatan, mungkin namanya demikian. Nah, setelah ada terpenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, tersisa, nah itulah yang sasaran tabungan. Fahuwa, maka yang namanya menabung itu bimu'adalatin basitatin kal'ati, adalah sebagaimana rumus sederhana sebagai berikut. Al-idtikhar, menabung, itu sama dengan ad-dakhal al-mutah, ya, pendapatan bersih dikurangi al-infaq al-istihlaki, pembelanjaan yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, maka besaran pendapatan bersih dan pembelanjaan konsumtif adalah amilani, dua faktor. Ini amilani itu dua faktor yang mempengaruhi level kemampuan orang untuk satu keluarga untuk menabung. Maka misalnya bertambahnya pemasukan bersih itu akan berkonsekuensi bertambahnya kegiatan menabung sebagai alaqah tardiyah, sebagai hubungan yang bertimbal balik lurus, terutama pada rombongan orang-orang kaya. Alladhi, apa itu? Ya, wasalu, mungkin wawunya hilang. Wasalu, telah sampai pada batas memuaskan pembelanjaan konsumtif. Oleh karena itu, mereka orang kaya ini diberi arahan berkenaan dengan pertambahan pendapatan bersihnya, diberi arahan supaya menabung.
Sedangkan kalau untuk keluarga yang miskin, maka wajib diberi arahan untuk bisa menambah pendapatan ya, untuk orang-orang yang miskin dan orang-orang yang memiliki pendapatan yang terbatas. Ya, ya pendapatannya terbatas untuk kebutuhan konsumtif dan memenuhi kekurangan yang mereka miliki untuk kebutuhan primer dan sekunder. Sehingga pada gilirannya tidak ada atau kecil sekali kemampuan untuk menabung pada kelompok ini, yaitu kelompok orang-orang fakir. Maka berkenaan dengan level menabung perlu dibedakan antara perilaku syara'ih al-mujtama' wa fi'atihi. Syara'ih jamak dari syarihah. Syarihatun fil mujtama' artinya tabaqatun tataqarab fihi tabi'ul ma'isyah. Sekelompok anggota masyarakat yang corak penghidupannya itu kurang lebih sama. Maka kemampuan untuk menabung itu dibedakan antara perilaku syara'ih al-mujtama', sejumlah kelompok dalam masyarakat dan kelompok-kelompoknya. Sedangkan untuk pendapatan yang tidak teratur, falikauniha karena pendapatan tidak teratur ini keluar dari khittah, rancangan pembelanjaan yang dibuat untuk neraca keuangan keluarga, maka hukum asal pendapatan tidak teratur seluruhnya ditujukan untuk ditabung. Namun pendapatan tidak teratur ini umumnya ya jarang didapatkan. Kemudian cara menabung, ada sejumlah alat untuk menabung. Yang pertama al-idkhal as-sakhsi, tabungan pribadi. Seorang itu menabungkan sebagian dari penghasilannya dalam bentuk bersifat pribadi di rumahnya. Dan ini adalah salah satu cara tradisional yang terkenal untuk menabung. Jadi disimpan di lemari atau apa itu al-idkhal as-sakhsi. Kemudian bisa jadi menabung itu dalam bentuk jum'iyah al-maliyah, dalam bentuk arisan, bentuk menabung. Arisan itu apa? Ayat tafiq adadunal askhas, sejumlah orang bersepakat ala ayat fa'kulu wahidin, masing-masing orang menyetorkan mablaghon malian, sejumlah uang mustawiyan yang sama setiap bulannya, misalnya supaya total uang-uang ini diambil salah satu dari mereka di bulan pertama, orang kedua di bulan kedua, dan seterusnya. Wahdi tariqah, dan cara ini yaitu arisan, itu jaizatun, hukumnya boleh. Ya, catatan kaki satu, hukum arisan yang dalam dialek orang Yaman disebut dengan hakbah, hukumnya boleh. Al-Qalyubi, seorang ulama madhab Syafi'i, mengutip di hasyiahnya untuk Syarah Minhaj karya Mahalli, mengutip dari Waliuddin Al-Iraqi. Waliuddin mengatakan al-jum'iyah al-masyhura, arisan yang terkenal di antara wanita,
bi an ta'khudha imra'atun min kulli wahid min jama'atin minhunna qadran muayyana fi kulli jum'atin. Ya, ada salah satu wanita ya imra'atun min kulli wahidatin min jama'atin minhum, ya, setiap wanita dari rombongan ini mengambil kadar tertentu dari hartanya setiap Jumat atau setiap bulannya, lantas diberikan kepada liwahidatin ba'da wahidatin, satu demi satu sampai yang terakhir. Nah, ini boleh sebagaimana dikatakan oleh Al-Wali Al-Iraqi. Dan di antara mu'asirin ulama kontemporer yang membolehkan jum'iyah, membolehkan arisan adalah Hay'ah Kibar Ulama di Kerajaan Arab Saudi. Maka ini di antara cara menabung, nabung pribadi di rumah atau di bank, kemudian dengan arisan, atau diinvestasikan dengan emas, atau diinvestasikan dengan beli tanah dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk menabung. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Baik, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menjual barang dengan keterangan bahwa sebagian keuntungan akan disedekahkan? Hukumnya boleh, tidak mengapa. Yang penting jujur, memang demikianlah keadaannya. Baik, Ustaz, yang berikutnya. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Wa ilaikum. Ustaz, apakah benar jika anak pertama kita berjenis kelamin perempuan maka akan membawa keberkahan atau banyak anak perempuan? Karena saya pernah dengar dari seorang penceramah. Saya belum tahu dalil spesifik untuk hal yang disampaikan. Baik, yang berikutnya, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Wa ilaikum. Ustaz, apakah Nabi alaihi salatu wassalam masih bekerja setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sebagaimana dulu beliau bekerja sebelum masa kenabian, atau bagaimana, Ustaz? Seperti yang saya tahu, beliau tidak bekerja ketika di Mekah, disubsidi oleh istrinya tercinta Khadijah. Kemudian setelah di Madinah, penghasilan Nabi itu dari harta rampasan perang. Nah, ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.